Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazif dari kelas 8 STEF dan hari ini saya akan mempresentasikan media pembelajaran bahasa Indonesia semester 1 tahun pembelajaran 2020-2021 oleh Muhammad Nazif Aulia dari kelas 8 STEF. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah teks berita, teks iklan, slogan, dan poster, teks puisi, serta literasi. Materi yang pertama kita pelajari adalah teks berita. Apa itu berita? Berita merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa ataupun kejadian yang hangat. Contoh berita. Jenis-jenis media berita adalah TV, internet, koran, radio, serta majalah. Unsur-unsur berita atau biasa juga dikenal dengan unsur adik simbah. Untuk mempelajarinya, kita akan menyesuaikan unsur adik simbah di sebelah kanan dengan teks berita di sebelah kiri. Diduga mengebut, sebuah mobil tabrak lampu lalu lintas. Sesuai dengan apa? Kejadian apa yang terjadi? Mobil yang dikendarai orang berinisial NK, 24 tahun tersebut, sesuai dengan siapa? Siapa yang terlibat dalam kejadian? Menabrak lampu lalu lintas di Jalan Bandung, sesuai dengan di mana? Di manakah lokasi kejadian tersebut? Tabrakan terjadi pada sekitar jam 8:30 malam. Sesuai dengan kapan? Kapan kejadian tersebut terjadi? Kejadian terjadi di saat NK pulang dari bekerja. Karena jalanan sedang kosong, pengendara memutuskan untuk sedikit mengebut. Sesuai dengan bagaimana kejadian tersebut terjadi. Namun, dirinya memutar setel terlalu miring dan menyebabkan mobil menabrak lampu lalu lintas. Sesuai dengan mengapa kejadian tersebut dapat terjadi. Cara menyimpulkan berita. Pertama-tama, baca dan pahami dulu berita. Lalu, kita perlu menentukan adik simbah dari berita. Dan yang terakhir, kembangkan adik simbah menjadi suatu artikel. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menerima berita diantaranya adalah media manakah yang memberitakan berita tersebut, lalu apakah judul dari berita tersebut provokatif, serta apakah berita tersebut mungkin terjadi. Struktur berita ada 3, yaitu kepala, tubuh, dan ekor. Struktur kepala berisi pembukaan serta beberapa unsur adik simbah. Struktur tubuh berisi kronologis kejadian serta sisa dari unsur adik simbah. Sedangkan struktur ekor berisi penegasan ulang berita serta amanat ataupun hikmah berita. Kaidah kebahasaan berita. Yang pertama adalah penggunaan bahasa baku. Berita menghindari bahasa yang bersifat populer ataupun kedaerahan. Contoh, terjadi kemacetan di jalan tol menjelang Hari Raya Idul Fitri. Penggunaan kata kerja mental menerangkan aktivitas berpikir, merasa, dan mengindra. Ia sempat berpikir apakah hal yang ia lakukan itu benar. Kalimat langsung. Perkataan pasti seseorang yang berhubungan dengan kejadian diberikan tanda kutip serta penyertanya. Contoh, menurut ketua desa, kami sendiri tidak tahu apa penyebab kebakaran di sawah tersebut. Lalu yang kedua adalah teks iklan, slogan, dan poster. Iklan. Iklan merupakan perpaduan teks, gambar, audio, dan video yang memberikan informasi dan tawaran barang maupun jasa. Slogan. Slogan merupakan kata-kata yang ditulis, diucapkan, dan dijadikan prinsip oleh suatu perusahaan. Sedangkan poster merupakan gambar dan tulisan di media plakat yang ditempel untuk menyebarkan informasi. Perbedaan dari iklan, slogan, dan poster adalah iklan berisi ajakan maupun tawaran. Slogan berisi prinsip seseorang atau suatu perusahaan. Poster berisi informasi, ajakan, dan tawaran. Iklan bentuknya beragam, seperti video, audio, media plakat, dan lain-lain. Slogan berbentuk tulisan, sedangkan poster berbentuk plakat, yaitu surat pengumuman berisi gambar dan juga tulisan yang ditempel. Iklan dapat mengandung slogan dan berbentuk poster. Slogan biasa ada di iklan dan poster. Poster dapat mengandung slogan dan berisi iklan. Unsur-unsur pembentuk iklan. Yang pertama adalah sumber, yaitu orang yang memasangkan iklan. Contohnya penjual produk makanan. Lalu pesan, yaitu informasi yang ada di dalam iklan. Contoh, bahaya dari narkoba. Lalu ada juga efek, adalah perubahan dalam diri penerima iklan. Contoh, mengurangi penggunaan kantong plastik. Media, jenis sarana yang digunakan menyebarkan iklan. Contohnya poster, video, pamflet, dan lain-lain. Umpan balik, reaksi yang diinginkan oleh penerima iklan dari penerima iklan. Contohnya, dibeli produknya dalam jumlah yang banyak. Penerima, kelompok masyarakat yang dijadikan target iklan. Contohnya anak-anak, ibu hamil, ataupun remaja. Klasifikasi iklan. Klasifikasi iklan yang pertama ada iklan strategis. Iklan strategis merupakan iklan yang ditaruh di tempat yang banyak dilihat orang, contohnya di tembok.
Lalu ada juga iklan taktis. Iklan taktis merupakan iklan yang mendorong konsumen agar segera memberikan respon. Contohnya adalah iklan yang memberikan diskon di hari-hari tertentu. Tujuan iklan. Tujuan iklan yang pertama adalah iklan fungsional, yaitu iklan yang memberikan informasi tentang karakteristik serta manfaat dari produk mereka. Dan ada juga iklan transformasional, yaitu iklan yang berusaha untuk mengubah sikap konsumen terhadap produk serta pola belanja dan gaya hidup. Lalu yang ketiga adalah teks puisi. Pengertian puisi. Puisi merupakan karya berbentuk kata-kata indah yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, ataupun pengalaman penulis. Contoh puisi, Kebingungan oleh Muhammad Nazif Aulia. Kebingungan, di saat aku diberikan pilihan, ku tak tahu mana yang baik. Di saat aku dimintai jawaban, sedikit pun ku tak memahami topik. Maka saat itu datanglah kebingungan, serta pikiran yang tak menyenangkan. Pikiran atas hal yang menyeramkan bila ku salah memilih keputusan. Unsur lahir puisi. Unsur lahir yang pertama adalah irama. Irama merupakan awalan, tengah, ataupun akhiran yang memiliki nada yang sama. Contoh, namun baru ku sadari itu tidak dapat ku cari. Lalu ada juga gaya bahasa. Gaya bahasa adalah penggunaan bahasa dengan meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi. Nama lain gaya bahasa adalah majas. Contoh, tinggi dirinya bahkan melebihi jerapah. Tipografi. Tipografi merupakan bentuk dari puisi tersebut agar terlihat lebih indah. Contoh, walaupun berbeda mereka kuanggap sama. Bentuk dari puisi ini seperti anak tangga yang turun dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Unsur lahir lainnya ada juga imaji. Imaji adalah susunan kata yang mengungkapkan pengalaman penulis, dibuat agar pembaca juga terasa mengalami. Contoh, aku ingat kesedihan yang kualami pada waktu itu. Ada juga diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang memiliki arti yang sama namun lebih indah. Contoh, memilih namun daripada jadi, serta tetapi daripada tapi. Ada juga kata konkret. Kata konkret merupakan kata-kata yang memungkinkan imaji untuk muncul. Contoh, kata kesedihan di puisi, aku ingat kesedihan yang kualami pada waktu itu. Unsur batin puisi. Yang pertama adalah nada. Nada merupakan suara atau sikap penyair kepada pembaca puisi. Lalu amanat. Amanat adalah pesan moral yang terkandung dalam puisi. Tema. Tema adalah hal terdalam di puisi, dapat dijadikan arti ataupun kesan dari puisi bagi penyair dan pembaca. Yang terakhir adalah rasa. Rasa adalah sikap penyair pada pasuk masalah di puisi. Ada dua jenis puisi. Yang pertama adalah puisi lama. Jenis-jenis puisi lama yang pertama adalah mantra. Mantra merupakan kata-kata yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Contohnya adalah gelang-geling si gali-gali, malakut kepala padi, air susu kau asalmu jadi, aku sapa tidak berbunyi. Lalu ada juga pantun. Pantun merupakan puisi 4 baris bersifat AAA atau ABAB. Contoh, dari datangnya landak, dari tanah yang terinjak, berpikirlah sebelum bertindak, itu tanda ihsan yang bijak. Yang terakhir adalah syair. Syair merupakan puisi 4 baris bersifat AAA. Contoh, wahai muda kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tidak lama berapa hidupmu, di akhirat kekal hidupmu. Puisi baru. Puisi baru ada 3. Yang pertama ada himne. Himne merupakan puisi pujian untuk Tuhan, pahlawan, dan tanah air. Elegi. Elegi merupakan puisi yang berisi kesedihan dan juga romansa. Romansa merupakan puisi yang berisi rasa cinta dan kasih sayang. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membaca puisi adalah irama, intonasi atau suara, gaya bicara, dan juga isi puisi. Materi yang terakhir adalah literasi. Di literasi kita akan belajar tentang 2 jenis buku. Yang pertama adalah buku fiksi. Buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita tidak nyata yang berdasarkan imajinasi. Contohnya adalah novel, dongeng, dan komik. Lalu ada juga buku non-fiksi. Buku non-fiksi merupakan buku yang berisi cerita tentang kejadian yang sebenarnya. Contohnya adalah biografi, ensiklopedia, serta buku pelajaran. Sekarang kita akan pelajari tentang perbedaan dari sinopsis, indeks, dan glosarium. Sinopsis merupakan ringkasan atau garis besar sebuah buku. Indeks merupakan daftar kata atau istilah penting di buku yang berdasarkan abjad. Sedangkan glosarium merupakan daftar kata-kata sulit di buku, serta maknanya juga berdasarkan abjad. Sinopsis biasa ada di bagian belakang buku, indeks biasa ada di bagian akhir buku, serta glosarium juga ada di bagian akhir buku. Daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan susunan tulisan di akhir buku ilmiah yang berisi sumber ataupun referensi pembuatan buku tersebut. Urutan dari daftar pustaka adalah nama penulis, nama akhir baru nama awal, tahun terbit,
Judul buku dimiringkan, kota diterbitkan, serta penerbit. Contoh daftar pustaka. Sebagai penutupan, saya akan membacakan salah satu ayat Al-Quran. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 34. Itu saja dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.